Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah apa yang dia rasakan saat kehilanganmu. Ya, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Aku bakal kasih foto kalian buat ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Dia rasakan saat kehilanganmu. Dia merasa udah menjauh sama kamu. Ini aku lihatnya ada kalian yang tiba-tiba menjauh. Ada yang dua-duanya langsung menjauh. Mungkin yang dua-duanya menjauh ini kayaknya sama-sama gengsi, sama-sama kesel, marah. Jadi kayak ya udah kalau kamu nggak mau, udah nggak mau sama aku juga kayak gitu. Ya harga diri dong, masa kamu nggak mau aku masih begging. Ada yang kayak gitu rasanya, marah tapi langsung overthinking, langsung kepikiran terus, tapi masih mau tahu, masih kepo sebenarnya ya. Dia itu berusaha menyibukkan diri sama pekerjaannya, sama karirnya, walaupun dia overthinking, kepikiran sih sebenarnya. Tapi kayak nggak mau nunjukin aja kalau kepikiran, kayak dia berusaha, oke, ini memang udah keputusannya, mungkin keputusan yang tepat, kayak kamu mungkin nggak mau effort dan dia juga nggak, ya udah buat apa dipertahankan lagi. Yang dia rasakan saat kehilanganmu, ada yang kayak mau menyerah rasanya tuh, mau menyerah dan kayak bingung, nggak bisa berbuat apa-apa, kayak merasa nggak punya kekuatan untuk berbuat sesuatu. Apa ya istilahnya, jadi ngerasa kayak kok aku pengecut banget ya, nggak bisa lakuin apa-apa, kayak nggak bisa ngebelain kamu atau nggak bisa mempertahankan kamu gitu. Jadi dia merasa kayak nggak berguna banget buat kamu. Tapi sebenarnya ya dia tuh kan kayak lagi bimbang, jadi dia kayak berpikir strategi apa nih yang sebaiknya dia lakukan. Ada yang masih kayak gitu sebenarnya. Ada juga yang buka-buka foto-foto kamu nih, ya, buka-buka foto galeri kalau masih ada foto-foto kamu di handphonenya. Mereka tuh lebih ke ini ya, apa, mencari ini ketenangan, menenangkan diri, pengennya sih tenang ya. Dia merasa nggak bebas buat melakukan sesuatu ke kamu, kayak nggak punya wewenang atau nggak bisa bebas buat melakukan sesuka hati. Nah, keadaannya dia ya yang dia rasakan, ada beberapa dari mereka itu kayak nggak peduli tentang pola makannya, pola tidurnya. Akhirnya ujung-ujungnya mereka tuh sakit. Sakit dan merasa bersalah, kayak feeling guilty. Ada sesuatu yang mereka tuh kayak pengen jujur atau terbuka tentang isi hatinya. Mungkin ada beberapa hal yang kayak dia ngerasa belum tersampaikan ke kamu atau kamu harus tahu, dan mereka tuh kayak pengen minta maaf, memohon maaf supaya dimaafin sama kamu. Sebenarnya mereka agak menderita sih rasanya. Menderita tuh kelihatannya dari mereka nggak terlalu semangat pas lagi aktivitas, pas lagi bekerja, mereka nggak semangat. Ada beberapa hal yang pengen dia sampaikan sebenarnya ke kamu, tapi mau menyampaikan pesan itu juga kayaknya sulit, kayak kamu mungkin nggak mau dengerin dia lagi. Saking mereka ini kan energinya kacau ya, jadi bingung, berantakan. Ada yang kepikiran pengen new relationship, istilahnya pengen cari yang serius atau yang tulus. Ya mereka realistis juga, nggak menutup kemungkinan untuk seseorang yang baru. Walaupun mereka masih fokus nih, feeling lost kan, jadi mereka masih fokus di rasa kehilangan.
Ada rasa trauma sebenarnya. Dan mereka belum bisa menerima kenyataan, belum bisa menerima ada sesuatu yang berubah saat ini di hubungan kamu sama dia. Tapi ada yang pelan-pelan kayak ya udah dia move on aja, lupain semuanya gitu. Apa ya, ada yang jadi ini lebih fokus ke tujuan hidupnya, kayak berusaha buat bangkit, buat positif lagi, karena mereka kan agak terpuruk nih ya, tuh kan ada depresi katanya, ada yang depresi, stres, frustasi, feeling anxiety, ngerasa hopeless, kayak gak ada harapan lagi. Sedih banget dong berarti dia ya kalau hopeless gitu, kayak bingung energinya. Dan berusaha mengevaluasi, mempertimbangkan. Ada yang dipertimbangkan sebenarnya di sini. Itu buat mereka yang masih ada feeling sama kamu. Ya, timbang-timbang antara mau minta maaf, antara mau bangkit. Dia ngerasa kamu tuh ngejudge dia aneh-aneh, ngomongin dia aneh-aneh. Nah, itu yang bikin dia terbayang terus sama kamu. Kayak ada sesuatu yang belum benar-benar beres di antara kalian. Makanya dia masih suka nostalgia, kepikiran masa lalu. Beberapa dari mereka jadi kayak hubungi orang-orang terdekat. Jadi kayak mereka butuh tempat sharing, butuh seseorang gitu ya, need someone buat bercerita, buat temenin mereka move on atau healing. Tapi mereka ada yang berpikir kayak, oh ya, apa yang terjadi saat ini tuh akibat perbuatannya dia juga, terutama kalau mereka tuh menyakiti kamu. Tapi mereka tuh berusaha pengen jujur sama apa yang mereka rasakan saat ini. Jadi kayak buat mereka yang menyakiti kamu, mereka mikirnya oke, ini memang pantas dia rasakan karena dia udah membuat kamu terluka, sakit hati. Tapi mereka ada loh yang masih mempertimbangkan kamu. Ya, it means mungkin mereka mau ngajak balikan atau masih ada feeling. Jadi kayak masih timbang-timbang, nggak bener-bener close kamu. Ada sih yang merasa kesepian, tapi yang merasa kesepian ini mereka tuh lebih fokus ke pekerjaan, karir aja. Mereka nggak mau menghabiskan banyak waktu untuk sebuah relationship yang nggak jelas masa depannya. Tuh, mereka fokus ke karir, lebih mencari passionnya lagi di karirnya. Dan iya, jadi mereka lebih fokus ke karir, lebih semangat lagi jalanin karirnya. Nah, sebagian mereka tuh ada yang kayak ngerasa sesuatu tentang kamu itu lewat intuisinya, lewat batinnya. Kalau kamu sakit atau kabar kamu kenapa-napa, itu dia kerasa banget di intuisinya. Kayak dapat sinyal, kode-kode dari kamu gitu. Mungkin kalian suka komunikasi lewat batin. Dia suka mimpiin kamu sih. Masih ada yang kayak menghayal tentang kamu, kepikiran gitu loh. Ya, ada yang sedih banget gitu, galau berhari-hari, kayak nangis, tapi malu juga kalau sedih terus. Akhirnya mereka kayak udahlah, diam aja, gak usah cerita ke siapapun apa yang mereka rasain. Tapi mereka merasa kayak stuck aja gitu, gak ada jalan keluar, stuck aja hubungannya sama kamu, ya gitu-gitu aja, gak banyak berubah. Akhirnya mereka lebih banyak diam aja, nggak posting apapun di sosial media, nggak yang mencari perhatian orang, nggak caper-caper biar minta dikasihani gitu. Tapi sebenarnya ada yang terpuruk banget. Ada yang emosional ya, kayaknya jadi makin emosi, gampang temperamen, kayak gampang ke-trigger hal-hal, marah sama siapapun. Kalau soal ini ya, kayak jiwanya tuh belum benar-benar bisa lepas sebenarnya sama kamu, karena ya masih ada feeling. Walaupun dia ngerasa kayak kamu mungkin udah gak mau deket lagi sama dia, udah gak peduli atau mau menjauh dari dia. Sebenarnya mungkin dia ada ya harapan-harapan untuk hubungan ini, cuma dia merasa gak sesuai gitu loh sama ekspektasinya dia hubungan ini. Ada yang berhari-hari itu merenung, kepikiran.
kayak aku kok ini banget ya, kayak loser banget ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ada sih yang realistis ya, kayak kenal banyak orang, kenal orang-orang baru. Itu yang kalau merasa udah menjauh banget sama kamu, jadi mereka mencoba untuk kenal orang-orang baru, open, membuka hati untuk orang-orang baru, dan berusaha lebih positif, menghibur dirinya. Walaupun pikirannya tuh belum stabil juga. Nggak stabil tuh maksudnya pikirannya kayak maju mundur, pengen hubungi kamu tapi kayak udahlah nggak usah gangguin kamu. Nah, berubah-ubah pikirannya tuh. Ya diam-diam sih mereka belum bener-bener bisa lepas untuk nggak kepoin kamu sih. Cuma mereka berusaha untuk nggak komunikasi atau nggak gangguin kamu. Masih merasa terkoneksi sebenarnya. Apalagi kalau dia yang marah atau kesal sama kamu, masih ngerasa ada koneksi. Terus mereka tuh kayak jadi gampang sakit karena pola makannya nggak teratur, berantakan, pola tidurnya juga. Berusaha menenangkan diri, berusaha melupakan, berusaha lebih positif. Jadi yang negatif itu kayak dia berusaha merilis hal-hal negatif, energi negatif, dan dia berusaha berubah. Tapi energi kamu tuh masih kerasa sama dia. Kamu masih kayak di sekitarnya dia. Kalau dia bisa meditasi, dia meditasi. Dia grounding. Tapi ada juga yang kayaknya traveling nih. Kan merasa kehilangan nih, patah hati banget mungkin ya. Jadi ada yang traveling. Supaya bisa lupa mungkin ya. Healing-healing tipis-tipis. Ada yang ngerasa dia tuh emosian banget memang. Jadi kayak dia berusaha untuk tenang, lebih kalem lagi. Sebagian mereka sih lebih fokus ke pekerjaan aja sih, ke karir. Nah, yang kayak pengen ya cari seseorang yang baru, mereka tuh kayak pengen dating, cari orang baru supaya bisa cepat move on mungkin. Jadi berpikirnya ada orang baru ini bisa cepat move on, menggantikan. Tapi sebenarnya buat mereka yang nggak mau action, mereka tuh masih nunggu kamu. Tapi mereka nggak mau action, cuma nunggu-nunggu aja. Merasa kamu sama dia tuh kayak udah beda arah, beda jalan. Udah nggak sejalan lagi kayaknya. Udah banyak perbedaan. Visi misinya juga beda. Mereka yang sikapnya dingin ya, kayak cuek sama kamu. Sebenarnya mereka masih ada feeling sama kamu, tapi nggak mau menunjukkan aja ke kamunya. Lebih kayak udahlah nanti juga lupa sendiri nih, ntar perasaannya juga hilang sendiri. Tuh ada yang berusaha healing, yang baper banget sih nih, pengen healing dia, makanya kayak bener-bener harus clear tentang kamu, tuh harus clear semuanya. Ada yang sampai kayak teman-temannya tuh bantuin dia, tahu dia lagi patah hati atau feeling lost, jadi bener-bener selalu ada di sekitarnya dia, kayak bantu dia buat move on, lupain kamu mungkin. Teman-temannya kayak kontak dia, cari-cari dia, kayak kasih support ya. Nah mereka itu kadang suka berdoanya entah berdoa buat diri sendiri atau doain kamu ya. Kalau masih mau balikan sih ada yang doain kamu, ada yang ngerasa punya banyak pertanyaan tapi kayak berasumsi sendiri tentang kamu. Ini kamu udah move on atau belum sih? Kamu bakal hubungi dia atau enggak? Kamu udah lupa ya sama dia saat ini? Nah banyak questioning lah, pertanyaan-pertanyaan di kepalanya itu. Nah mereka nih sebenarnya ngerasa terikat sama kamu, udah merasa terikat, kayak twin flame, soulmate atau karmic relationship di antara kalian. Mereka udah ngerasa terikat sama kamu sebenarnya. Makanya mereka tuh gak mau mikir negatif-negatif tentang hubungan kalian. Karena ya pada dasarnya kalian kan pernah saling mencintai ya. Tapi mereka juga gak menutup kemungkinan untuk membuka hati untuk seseorang yang baru. Saat dia kehilangan kamu,
Dia berpikir kayak ya udah nanti waktu yang bakalan menjawab semuanya. Time will tell. Entah kalian makin dekat atau kalian makin menjauh. Jadi ini energinya seseorang yang kayak menderita tapi pasrah gitu ya. Mungkin selama ini dia merasa udah effort kali. Jadi ya udah, buat apa dipaksakan lagi, apalagi kalau itu nanti nyakitin kamu ke depannya. Ya. Tapi dia merasa kamu tuh masih jadi seseorang yang penting buat dia. Cuma kayaknya dia memang pengen ya ada waktu buat sendiri, me time. Kayak lagi pengen sendiri. Walaupun ya rasanya kesepian, tapi ya udahlah, fokus ke diri sendiri aja. Ya udahlah, habiskan waktu untuk diri sendiri lebih banyak lagi, fokus ke diri sendiri. Ada sih kayak mereka tuh bertanya-tanya, aku harus gimana, apa yang aku harus lakukan, apa aku dibilang gak effort atau kayak gak mau berjuang. Dia takut juga sih dibilang aneh-aneh sama kamu nih. Ya kamu masih ada space spesial lah di hatinya juga, walaupun dia berusaha realistis ya, kayak lupain kamu atau gimana baiknya. Let go. Kalau yang pasrah ini mereka tuh kayak pengen let go. Ya udahlah, biarin kamu pergi dan menjauh aja. Biarin kamu mencari seseorang yang baru, seseorang yang lebih baik, dan kamu lebih bahagia gitu ya. Dan dia ngerasa perasaannya tuh besar sebenarnya ke kamu. Tapi beberapa dia mereka juga kayak udah anggap ya udah kamu tuh masa lalu, dan mereka nggak menutup kemungkinan untuk something new ke depannya. Ya dia percaya aja kalau sesuatu yang baik akan datang ke depannya, ke dalam hidupnya, dengan kamu atau tanpa kamu. Dan dia juga ngerasa kayak harus memberikan space untuk kamu, untuk dia, untuk masing-masing dari kalian. Dia nggak mau memaksakan kayaknya ya di sini. Kayak udah nggak mau maksain keadaan, nggak mau maksain kamu juga, nggak mau maksakan diri dia sendiri juga. Dia berusaha buat kayak menurunkan egonya. Nggak mau juga kayaknya dia dibenci sama kamu. Dan mereka tuh kayak lebih fokus ke masa depannya. Mereka tuh ada ya yang lagi proses healing, terus kayak bener-bener keadaan yang suasananya tuh tenang, nggak mau komunikasi sama siapapun, nggak mau ngobrol sama siapapun, nggak mau cerita sharing ke siapapun, nggak mau cari-cari orang baru. Nah sempat ada di momen kayak gitu juga tuh kan, time to let go. Yang tadi aku bilang let go kan, dia kayak pengen membiarkan semuanya terjadi begitu aja, kau pergi begitu aja, dan berpikir kayak ya udah, kamu mau lakuin apa ya udah, itu urusan kamu, dan biarin aku juga ngelakuin apapun untuk diri aku sendiri, untuk masa depan aku. Jadi ibaratnya tuh kayak kamu jangan ganggu dia, dia juga nggak akan ganggu kamu gitu loh. Jadi kayak udah punya jalan masing-masing. Sedih sih ya, tapi mereka masih bisa bilang kayak kamu tuh masih ada di hatinya, tersimpan di hatinya. Dia mungkin cuma kayak ngeliatin kamu, mantau kamu dari jauh aja, mungkin masih dengar kayak berita-berita tentang kamu dari siapa gitu ya, dari temennya mungkin. Ada sih orang-orang yang kayak berusaha mendekati dia, kayak offering kayak pengen deket gitu ya ke dia. Ada. Cuma banyaknya mereka tuh nggak fokusnya ke relationship sebenarnya, ke masa depan. Dan mereka banyak banget yang pengen berubah, transformasi, ada perubahan baru di hidupnya. Energinya tuh lebih kayak pengen fun bisa sama teman-temannya, circle-nya gitu ya. Funnya ini lebih ke ya udah pengen healing atau move on gitu. Caranya ya happy-happy, senang-senang sama teman-temannya. Tapi dia ini belum benar-benar bisa terbuka atau jujur. Ibaratnya dia mungkin ya masih ada perasaan,
belum lupain kamu, tapi kayak dia nunjukin ya udah lupa, udah move on gitu ya, udah gak mikirin kamu lagi. Cuma ya gitu aja, dia nggak mau lah, nggak mau nunjukin dan nggak mau ganggu kamu kayaknya. Tuh kan, berdoa, mereka tuh banyak yang berdoa afirmasi, kayak apa ya, kayak ada harapan gitu loh, pengen punya pasangan yang sesuai keinginan dia gitu, pasangan yang ya, doa-doa untuk pasangan pada umumnya gimana sih gitu ya, intinya dia juga berdoa pengen punya pasangan lah. Dan kayak ada yang berpikir, ini aku udah boleh nggak ya untuk jatuh cinta lagi, ini aku udah move on atau belum ya, ini aku udah siap belum ya menerima seseorang yang baru, membuka hati. Ya berusaha ikhlas dan menerima apapun yang terjadi. Kamu masih ada sih di pikirannya, walaupun dia nggak kayak kontak kamu atau diamin kamu, tapi kamu masih ada di pikirannya, dia masih suka terbayang-bayang. Tapi ya dia tuh kayak deketnya atau ketemu orang barunya tuh bener-bener orang-orang yang kayak beda dari kamu, beda dari tipenya dia biasanya, karena dia kayak nggak mau terlalu berekspektasi. Jadi ya udah, kalau untuk deket-deket aja ya udah, nggak mau yang terlalu sesuai tipenya banget. Dan dia jadi lebih peka sama apapun yang red flag. Misalnya ada lawan jenis yang red flag, dia kayak menjauh, dia kayak oh ya udah nggak mau deket. Lebih aware sih dia tuh ke depannya sama hubungan-hubungan yang toxic, negatif, dan red flags. Kayak dia hati-hati aja gitu, lihat tanda-tandanya. Kalau udah ada yang red flags ya dia pasti menjauh atau menghindar dari orang itu. Nggak menutup kemungkinan untuk dia membuka hati ke seseorang yang baru, tapi untuk yang red flags dia kayaknya no. Saat dia kehilangan kamu, dia tuh kayak lebih banyak diam karena dia berusaha ikhlas sebenarnya, berusaha menerima kenyataan ya kalau kalian tuh nggak bisa bersama dan harus melepaskan satu sama lain. Tuh kan ada yang traveling, aku liatnya tuh, mungkin ada yang mau move on, merasa kehilangan. Dan apa ya, ada sih yang rasanya tuh kayak pengen kembali, pengen balikan, tapi kayak sadar udah pernah mencoba ya, mungkin kayak kalian putus nyambung, tapi ternyata juga ya gitu-gitu aja hubungannya. Tapi ternyata ya tetap aja nggak ada yang mau mengalah. Ada yang kayak langsung menutup hati, atau sebenarnya ya hatinya tuh udah terkunci sama kamu. Ada sih yang hatinya tuh kayak udah di kamu aja, kayak susah buat membuka hati untuk orang yang baru. Karena kan ngerasa kliknya sama kamu nih. Beberapa dari mereka ini banyak ngerasa ada persamaan sama kamu. Ya, ada persamaan. Dan takutnya ya di saat mereka komunikasi lagi sama kamu, nanti malah jadi ada yang tersakiti, kayak cuma ya ngobrol-ngobrol aja tapi nggak serius, nggak balikan ya. Atau cuma komunikasi basa-basi doang. Ada yang takut nanti tersakiti lagi. Ada mereka nih kayak jadi mengalihkan ke hal-hal yang gak baik, kayak contoh misalnya mereka mabuk-mabukan atau apa gitu ya, kayak energinya negatif banget soalnya nih. Susah buat menerima kenyataan sebenarnya, tapi ya udah ya, kayak berusaha ikhlas. Makanya mereka nih kayak butuh orang-orang terdekat buat kasih support, butuh orang-orang terdekat buat yang dengerin ceritanya dia, nemenin dia move on ya, kasih semangat, kasih support. Mereka berusaha buat merilis energi masa lalu, pengen bebas aja gitu dari masa lalu. Apalagi kalau dia ngerasa nih toxic hubungannya, atau hubungannya stuck aja, nggak tahu ujungnya gimana. Tapi mereka yakin tuh kan, kayak ada sesuatu yang baik ke depannya.
datang ke dalam hidup dia. Ya kayak ini aja, berusaha yakin aja kalau masa depan tuh nanti adalah lebih cerah. Walaupun sekarang mesti terpuruk dulu gitu ya. Tapi mereka ada yang merasa kecewa di sini. Ada kekecewaan. Ya mungkin kecewa sama keadaan atau kecewa sama dirinya sendiri juga bisa, karena nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mempertahankan kamu gitu ya. Tapi ada juga yang udahlah move on aja nih, yakin, tapi susah gitu loh pikirannya untuk nggak kepikiran masa lalu. Ya, kayak banyak bengong, banyak ngelamun, banyak kontemplasi, kayak apa ya, kayak jadi gampang baper, agak-agak gampang sensitif dia nih jadinya. Tuh ada yang ini relate lucu banget nih kartunya, kayak lagi ngebakar. Ibaratnya gini ya, seseorang yang mau move on sama masa lalu itu biasa kayak ngebakar foto atau bakar kenangan-kenangan atau bakar sesuatu yang bisa mengingatkan sama masa lalunya. Gitu kan, ada kan orang-orang yang saking pengen move on-nya tuh kayak bakar foto, kenangan-kenangan, barang-barang atau benda apapun yang bisa mengingatkan ke mantannya. Ya, embracing change. Jadi kayak berusaha buat ya menerima lah perubahan yang terjadi saat ini di hubungan kalian. Yang kayak ingin melupakan atau bakar-bakar kayak gini nih, kayak mereka udah gak mau effort lagi untuk hubungannya. Jadi kayak udah bener-bener oke, aku udahlah, stop aja untuk hubungan ini. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiaknya dia, ada zodiak Pisces, Libra, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Aquarius, Taurus. Inisial hurufnya ada huruf H, T, P, W, G, C, B, M, dan I. Oke, itu aja. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.